tapi nanti yang kalah dapat hukuman. Oh, oke. Nanti yang kalah dihukum jadi semut. Niruin gayanya semut. Oke, ayo. Yuk, batu gunting keras. Ayo. Jadi semut. Ayo tirukan gayanya semut. Ayo semut itu ya. Halo adik-adik. Wah, jumpa lagi nih kita ya. Kita mau beribadah nih, tapi kakak mau cari Kak Abi sama Kak Lisa. Duh, gimana ya mereka ini kok susah. Sebentar kakak cari dulu ya. Nah, ini dia. Tak cariin kemana-mana loh kalian nih. Apa, Kak? Ini hari apa? Hari Minggu. Hari Minggu tuh kita ngapain ayo? Mainan. Ya, kok aku nggak diajak? Loh. Saatnya jalan. Ayo Kak, ini kita mau ibadah nih. Adik-adik udah nungguin loh di rumah. Oh iya. Ya kan? Ya. Iya, Yuk. bener. Jadi semutnya udah selesai tadi. Udah kita udah kelar ya mainannya. Yuk kita mau ibadah bareng yuk. Oke. Oke. Halo adik-adik. Apa kabarnya yang di rumah? Kakak-kakak di sini apa kabarnya? Luar biasa. Kak Lisa juga luar biasa. Adik-adik apalagi tambah luar biasa. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus. Amin. Ingat hari ini hari Minggu. Tadi Kak Lisa sama Kak Abi lagi main enak-enak. Terus dipanggil Kak Mayang, katanya hari Minggu loh. Kalau hari Minggu ngapain adik-adik? Kita mau Yuk sekarang adik-adik siap-siap semua karena kita mau ibadah, kita mau datang sama Tuhan. Yuk kita berdoa dulu yuk, datang sama Tuhan Yesus. Semuanya lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur karena Tuhan selalu menyertai dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan buat semuanya yang sudah Engkau berikan, buat semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami mau menyerahkan hati kami, menyerahkan waktu kami, biarlah Roh Kudus tuntun kami agar kami boleh beribadah dengan hati yang sukacita dan rindu akan hadirat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap ibadah, sama-sama katakan amin. Kita mau sapa dulu ya teman-teman kita semua yang ada di rumah, walaupun kita nggak saling bertatap muka ya Kak ya, karena masih online ya, tapi kita tetap sukacita. Kita mau katakan halo sama teman-teman di rumah ya. Yuk, kita mau naikkan pujian ini. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Yuk yang semangat semuanya bangkit berdiri. Selalu ada Tuhan Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus beserta. Sekali lagi ya, lebih semangat. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Apa kabarmu? Cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih,
kepada Tuhan Yesus. Turuti nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. Ya semuanya dari depan ya. Kita mau ulangi. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Papa Mama. Dengar-dengaran siapa? Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Ayo semuanya turuti nasihat ya. Nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Papa Mama. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Turuti nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Adik-adik harus taat sama Tuhan Yesus, Papa, Mama, Bapak, Ibu guru, kakak-kakak guru setargir. Oke. Ya semuanya boleh duduk. Yuk, tadi kita sudah memuji Tuhan. Kita hari ini mau mendengarkan firman Tuhan. Semua adik-adik bisa duduk dengan tenang. Kita pejamkan mata kita. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi lihat kepada Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan untuk firman Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Sekali lagi ya, ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Kita akan menyembah Tuhan. Adik-adik di rumah, ayo kita belajar menyembah Tuhan. Kita belajar berkata, Tuhan Engkau baik. Engkau baik Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
terarah kepada Tuhan Yesus, hati kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur bahwa Tuhan, kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Tuhan Yesus yang kasih-Nya tidak pernah berubah atas setiap kami. Kami anak-anak-Mu Tuhan, rindu untuk menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kami tetap setia beriman kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, sebagai Allah kami, sebagai penguasa hidup kami. Tolong kami Tuhan, anak-anak-Mu, ajari kami untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan, setia beribadah, setia berdoa, setia membaca firman, setia memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami buka telinga kami, hati kami, pikiran kami seluas-luasnya untuk firman Tuhan, supaya firman Tuhan bekerja dalam hidup kami, firman Tuhan mengubahkan hidup kami, dan kami menjadi anak-anak yang melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Gimana kabarnya minggu ini? Tetap sehat kan? Iya, puji Tuhan, kakak berdoa supaya adik-adik semua dimanapun ya adik-adik ya, adik-adik tetap sehat, tetap bersukacita ya, dan tetap mengikuti ibadah sakit ya. Oke. Nah, kali ini kakak akan membawakan firman Tuhan tentang kesetiaan, setia yang tidak tergoyahkan. Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak apa itu setia? Nah, kalau adik-adik yang belum tahu, dengerin baik-baik ya. Nah, ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, jadi menurut Kamus Bahasa Indonesia itu kata setia artinya berpegang teguh, lalu taat, lalu patuh. Nah, termasuk taat juga ini setia ya. Lalu kalau berdasarkan bahasa Yunaninya itu dari kata pistos. Apa adik-adik? Pistos. Ya, pistos ini artinya bisa dipercaya. Oh, siapa yang bisa dipercaya? Adik-adik ya. Lalu kalau menurut bahasa Ibrani itu dari kata emunah. Wah, seperti nama gereja kita ya adik-adik ya. Emunah. Nah, berarti apa arti kata emunah? Nih, artinya itu kokoh, loyal, setia. Nah, berarti adik-adik harus ingat ya, gerejanya kita tuh harus jadi orang-orang yang setia, yang kokoh, ya. Nah, lalu kalau dalam bahasa Inggrisnya adik-adik ada yang tahu ya pasti ya, artinya faithful itu artinya setia, ya. Nah, bagaimana kesetiaan itu? Yuk, kita mau belajar dari salah satu muridnya Tuhan Yesus, yaitu Yohanes. Nah, adik-adik nanti bisa baca dalam Matius 4 ayat 21 ya. Nah, Yohanes ini termasuk murid-murid Tuhan Yesus yang pertama. Waktu itu Yohanes baru menjalanikan, lalu Tuhan Yesus memanggilnya. Nah, Yohanes ini punya saudara yang namanya Yakobus. Ya, nah, nggak tahu kakaknya atau adiknya, pokoknya dua orang ini ya, Yohanes dan Yakobus ini saudara kandung gitu ya. Nah, yuk adik-adik, kenapa Yohanes dikatakan orang yang setia? Ya, yang pertama, Yohanes itu suka sekali ikut Tuhan Yesus kemana-mana. Selalu ikut Tuhan Yesus waktu memberitakan Injil, dia pasti ikut. Lalu waktu Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani itu, waktu Tuhan Yesus mau disalib, itu Yohanes juga ikut. Lalu waktu Tuhan Yesus
mujizat-mujizat, Yohanes juga ikut. Lalu waktu Tuhan Yesus membangkitkan seorang anak muda, anaknya Yairus itu, Yohanes juga ada di sana. Nah, berarti Yohanes ini senang sekali ikut Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi. Yang kedua, Yohanes itu suka deket sama Tuhan. Deket sukanya kalau itu mungkin ngintil ya. Apa istilahnya ngintil ya, Dede tahu ngintil ya. Kalau Dede ngintil sama mamanya kemana ikut, mamanya kemana ikut. Nah itu Yohanes. Yohanes sama Tuhan Yesus tuh gitu tuh. Jalan kemana Tuhan Yesus mau kemana pasti ikut. Sukanya deket-deket lagi, deket-deket sama Tuhan Yesus. Mungkin kalau murid-murid yang lain berjalan di belakang, Yohanes suka deket-deket paling depan. Nah karena suka deket sama Tuhan Yesus, sampai Tuhan Yesus sendiri menyebutnya murid yang dikasihi. Tuh kan, Tuhan Yesus sampai sayang banget sama Yohanes. Ya, murid yang dikasihi. Alkitab mengatakan begitu loh, itu tertulis loh di Alkitab. Ya. Nah, yang ketiga tadi ya, Yohanes itu suka maksudnya dia kan selalu ikut Tuhan Yesus pergi. Sampai terakhirnya waktu Tuhan Yesus mau disalib, Yohanes juga ikut. Di antara kerumunan orang banyak, Yohanes ada di sana. Tidak seperti Petrus. Petrus waktu itu sempat pergi ya. Nah, tapi Yohanes tidak. Dia setia menemani Tuhan Yesus sampai terakhir di kayu salib. Nah, sampai waktu itu Tuhan Yesus sebelum dinaikin ke Bukit Golgota, masih ada kerumunan orang banyak itu, Tuhan Yesus bilang gini, itu kan di situ ada ibunya Tuhan Yesus siapa? Ayo, Maria, ya. Nah, di dekatnya situ ada juga Yohanes. Nah, Tuhan Yesus sampai bilang gini sebelum Tuhan Yesus mati, bilang ke ibunya, ibu, inilah anakmu. Bilangnya, anaknya siapa ini? Anaknya si Yohanes ini. Ya, jadi bilang ke Maria, Ibu Maria, inilah anakmu. Maksudnya Yohanes. Nah, lalu Tuhan Yesus juga bilang ke Yohanes, Yohanes, inilah ibumu. Berarti sepertinya kayak Yohanes itu akan menggantikan Yesus sebagai anaknya Ibu Maria. Gitu ya. Dan Tuhan Yesus mempercayakan ibunya kepada Yohanes. Nah, itu gak mungkin dilakukan kalau Tuhan Yesus tidak percaya sama Yohanes. Itu Tuhan Yesus pasti percaya sekali sama Yohanes, sampai ibunya diserahkan ke Yohanes. Ya, lalu Yohanes setia dan Tuhan Yesus sangat mengasihi Yohanes. Ya. Terus apalagi ya kesetiaannya Tuhan Yesus, kesetiaannya Yohanes? Oh iya, yang berikutnya saat Tuhan Yesus setelah bangkit, Tuhan Yesus kan menampakkan diri di beberapa tempat. Nah, salah satunya di Danau Genesaret. Nah, waktu itu murid-muridnya berkumpul, lalu Tuhan Yesus datang menampakkan diri. Nah, murid-murid yang lain gak tahu kalau itu Tuhan Yesus. Tapi Yohanes tahu. Yohanes langsung tahu, itu Tuhan. Wah, luar biasa kan? Kalau orang dekat sama Tuhan Yesus pasti dia kenal siapa Tuhannya. Betul kan? Ya. Terus yang berikutnya, Yohanes ini sampai akhir hidupnya dia selalu memberitakan Injil. Sampai waktu itu pernah dijatuhin hukuman mati karena memberitakan Injil. Hukumannya apa adik-adik? Dihukum oleh prajurit Roma, oleh pemerintahan Roma. Yohanes dihukum mati dengan digoreng di minyak panas. Waduh, kebayang ya adik-adik ya, kakak aja kalau goreng gitu kecipratan minyak sininya aja langsung panasnya melepuh langsung tangannya ya. Begitu kena api, aduh, minyak itu lebih panas dari air loh adik-adik. Air panas itu, minyak itu lebih panas.
ini digoreng coba di minyak panas. Aduh, luar biasa ya adik-adik. Tapi Yohanes tidak mati. Itu karena Tuhan membungkusnya. Ya, mujizat Tuhan terjadi. Yohanes tidak mati. Luar biasa kan adik-adik? Nah, akhirnya karena tidak mati, Yohanes dibuang ke Pulau Patmos. Pulau apa? Patmos. Di sana dia sampai tua, tetap memberitakan Injil kepada siapa aja yang ada di sana. Nah, dia sampai tua, akhirnya dibebaskan, dan akhirnya cuma rasul ini yang dikatakan di Alkitab yang mati dalam damai. Jadi maksudnya tidak diapa-apain gitu, tidak jadi martir gitu, tidak dibunuh, tidak diapain. Karena tadi dulu sudah dibunuh nggak mati ya. Jadi dia meninggal dalam usia tua 98 tahun adik-adik. Wah, kalau sekarang sudah benar-benar keriput semuanya. Nah, gimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik mau setia seperti Yohanes? Ya, pasti mau ya adik-adik ya. Nah, kalau gitu gimana caranya? Adik-adik harus apa? Ya, taat. Tadi kan arti kesetiaan adalah taat, salah satunya ya. Taat sama orang tua, taat sama aturan-aturan, taat sama guru ya. Taat, apalagi taat sama Tuhan. Ya. Lalu adik-adik harus suka dekat sama Tuhan. Nah, tadi seperti Yohanes kemana-mana ikut Tuhan, kemana-mana deket sama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik kalau mau setia juga seperti itu ya, harus mau deket sama Tuhan. Berarti suka berdoa. Siapa yang sampai saat ini masih rajin berdoa? Iya. Siapa yang gak pernah bolos ibadah online? Iya, bagus ya adik-adik ya. Nah, sama setia juga gak bolos nih ibadah online, tetap setia. Walaupun ada teman yang ngajak, ayo kita main dulu, atau yuk besok kita hari Minggu pergi ke mall mana itu. Boleh, tapi kalau jamnya ibadah, adik-adik harus ibadah dulu. Iya, ibadah dulu, itu namanya setia. Ya, oke adik-adik. Nah, dengan setia, adik-adik nanti pasti akan mengalami banyak hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Ya, seperti Yohanes, dia mengalami banyak mujizat, melihat mujizat Tuhan yang luar biasa. Ya, waktu Tuhan Yesus membangkitkan anak muda yang sudah mati, anaknya Yairus, ya, Yohanes ada di sana. Nah, waktu Tuhan Yesus dimuliakan di gunung, ada yang tahu nggak? Tuhan Yesus waktu itu habis berdoa di bukit, lalu tiba-tiba kemuliaan Tuhan turun, kemuliaan Allah turun, langit terbuka, dan di sana ada Musa, Tuhan Yesus, dan Elia. Itu juga Yohanes ada di sana. Yohanes melihat itu. Jadi ketika kita dekat sama Tuhan, pasti Tuhan akan menyatakan kemuliaan-kemuliaannya. Amin ya adik-adik ya. Iya. Terus apalagi mujizat yang luar biasa? Ya itu tadi, yang digoreng di minyak panas tidak mati. Ya kan? Mujizat-mujizat Tuhan dinyatakan, mujizat-mujizat Tuhan yang luar biasa, kasih setia Tuhan dinyatakan. Itu bagi orang yang setia. Amin ya adik-adik? Adik-adik mau ya? Oke? Iya, setia berdoa, setia memuji Tuhan, setia ibadah, setia membaca firman Tuhan. Pasti nanti Tuhan akan memberkati adik-adik dengan luar biasa. Ya, amin adik-adik? Oke. Nah,
Untuk itu kita ada ayat hafalan adik-adik. Yuk kita buka di dalam Wahyu 2 ayat 10. Sudah dibuka semua, ketemu? Yuk kita baca sama-sama. Wahyu 2 ayat 10 yang bagian B saja. Ya. 1, 2, 3. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, sekali lagi ya adik-adik. Wahyu 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku, kata Tuhan ya, aku akan mengaruniakan kepadamu apa? Mahkota kehidupan. Wah, betul kan adik-adik? Kalau kita setia, nanti ketika kita sudah sampai surga, Tuhan Yesus akan memberikan apa tadi janjinya? Mahkota kehidupan. Ya? Wah, berarti Tuhan Yesus sangat menghargai, sangat senang dengan orang-orang yang setia. Oke, amin. Sampai sini ya adik-adik ya. Adik-adik terus berusaha untuk jadi anak yang setia, ya. Setia melakukan firman Tuhan, setia taat sama papa mama, sama orang-orang yang di atas adik-adik, ya, taat pada aturan, rajin belajar, semua yang pokoknya hal yang pasti yang baik-baik. Ya, siapa adik-adik? Oke, amin. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Siang hari ini, biarlah Tuhan kami mau belajar seperti Yohanes, orang yang setia, setia yang tidak tergoyahkan, yang tidak mudah dihasut oleh ajakan-ajakan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah kami semua, setiap adik-adik yang ada di Starkid, yang mengikuti ibadah online maupun yang tidak, Tuhan, kami sungguh berdoa. Curahkan roh-Mu, curahkan hati yang setia kepada adik-adik, supaya adik-adik ini bisa lebih lagi mengenal Tuhan, lebih lagi mengasihi Tuhan. Dan Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya, Tuhan akan menyatakan kasih-Nya yang lebih lagi melimpah. Anugerah-Nya setiap hari dirasakan dan dinyatakan kepada semua adik-adik. Kami juga berdoa buat setiap orang tua. Tuhan, Engkau menjaga mereka, menjaga setiap keluarga, menjaga setiap apa yang dilakukan, setiap pekerjaan orang tua. Engkau memberkati dan mengurapinya. Semuanya berhasil. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau juga Allah yang setia. Sifat-Mu adalah setia, dan Engkau tidak akan menyangkali kesetiaan-Mu kepada kami. Ketika Engkau berjanji bahwa Engkau akan menjagai dan melindungi kami, Engkau pasti akan melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sungguh mengucap syukur dan sungguh bangga punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang hebat, luar biasa, mengasihi kami dengan kasih yang tidak pernah luntur, kasih yang tidak pernah berkesudahan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dan juga adik-adik semuanya di dalam tangan perlindungan kuasa darah Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang bersyukur mengatakan dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Dadah adik-adik, sampai jumpa. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.